Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari prakarya kelas 8 semester 1, yaitu Bab Budidaya Ternak Kesayangan part 1. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu peta materi untuk Bab Budidaya Ternak Kesayangan. Nah, di sini ada jenis-jenis ternak kesayangan, sarana budidaya ternak kesayangan, serta tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, pada materi kali ini akan ada dua bagian yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah jenis-jenis ternak kesayangan dan sarana budidaya ternak kesayangan. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ternak kesayangan? Nah, ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang diternakan karena keunikan yang dimilikinya. Dan setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Berikut beberapa jenis hewan ternak kesayangan. Yang pertama adalah kelinci. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan berbagai kepentingan pekerjaan di laboratorium. Nah, beberapa keuntungan budidaya ternak kelinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi biologis tinggi dan bisa dikawinkan kapan saja. Waktu buntingnya pendek sekitar 30-32 hari. Beranak banyak, jadi dalam 1 tahun bisa 6-8 kali melahirkan dan jumlah anak per kelahiran sekitar 6-8 ekor. Yang kedua adalah hamster. Hamster masuk ke dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hewan ini sudah dipelihara, namun hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hamster memiliki tubuh yang relatif kecil. Hamster dewasa berukuran sekitar 7-10 cm, namun ada juga yang berukuran 18-20 cm. Hamster merupakan hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau disebut juga nokturnal. Ada 5 jenis hamster di Indonesia yang banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborowski, dan Cina. Yang ketiga adalah burung merpati. Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat tersendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama Indonesia dan Papua Nugini, memiliki ukuran tubuh lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain. Panjang tubuhnya bisa mencapai 75 hingga 85 cm. Warna bulu merpati sangat beraneka ragam, namun secara umum warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Merpati hidup dengan membuat sarang di berbagai tempat, seperti di ranting pepohonan, celah gunung karang, atap bangunan, atau rumah penduduk. Pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni ketika merpati hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeraman dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina, dan merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, pos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keempat adalah burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu atau medan, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Di habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri atas 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin jantan yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia karena jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, dan juga sekaligus menghasilkan uang jika dilombakan. Sekarang kita masuk ke bagian sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Budidaya ternak kesayangan membutuhkan sarana yang tepat dan memadai agar diperoleh hasil yang optimal.
Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan-bahan. Hewan yang akan dipelihara harus sehat seperti tegap, lincah, bulu halus tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, kaki tidak bengkok. Selanjutnya adalah pakan. Pakan ternak merupakan semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik, untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap seperti energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang baik akan berpengaruh baik terhadap ternak sehingga ternak tumbuh sehat. Pakan berasal dari pakan alami dan buatan. Pakan alami contohnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet. Lalu di sini ada juga obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat kimia berasal dari zat kimia. Selanjutnya adalah air. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Pemberian air pada ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Selain bahan-bahan, ada juga alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan. Antara lain, ada tempat pakan, tempat minum, sprayer, dan juga pembersih kotoran. Nah teman-teman, cukup sekian untuk materi pada hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.